Assalamualaikum Nek. Apa Salam. kabar Nek? Alhamdulillah sehat. Sehat Nek? Alhamdulillah. Apa kegiatan kita selama ini Nek? Kalau untuk sementara ya kita masih menunggu perkembangan karena beberapa kali ada saya lihat, saya pantau Kalimantan TV masih menggali dan ingin mencari tahu bagaimana kelanjutan di tuntutan kita di Astra. Oh. Untuk permasalahan Astra dengan Desa Upah. Desa Upah. Sejauh ini yang Anda ketahui komunikasi Anda dengan pihak perusahaan maupun dengan pihak pemerintah daerah sampai mana Nek? Untuk masalah permasalahan antara Upang dan Astra ini. Kalau untuk sementara yang jelas 4 bulan terakhir, bahkan ini masuk ke 5 bulan semenjak adanya klaim lahan kemarin belum ada perkembangan. Lebih-lebih lagi kalau misalnya tuntutan lahan atau bukan tuntutan lahan, klaim lahan, kemudian pengajuan kesepakatan belum ada yang nampak. Untuk kesepakatan ya, yang pertama yang kedua sepengetahuan Endek kan nih sebagai tokoh masyarakat Kupang, kira-kira untuk kemitraan antara PT Astra itu khususnya GCM dengan masyarakat itu sudah ada mungkin sepengetahuan ini? Kalau maksudnya gini, baik. Kira-kira apa namanya dalam bentuk apa yang pastinya programnya untuk jangka panjang seperti apa? Baik. Ada nggak yang sudah ditawarkan kepada masyarakat desa? Ya kalau berbicara jangka panjang, jangan termasuk jangka panjang, jangka pendek aja belum ada bayangan karena hasil dari beberapa kali mediasi, mulai awal-awal mediasi di kantor camat sampai detik ini, bahkan ada yang mengatakan di saat mediasi itu ada undang-undang keterlanjuran. Nah, saya coba konsultasi dari pihak kecamatan, itu jelas ya. Undang-undang keterlanjuran. Ada undang-undang keterlanjuran, Pak. Kalau boleh saya katakan, karena saat itu adalah terdapat adalah Pak Camat Rahman. Rahman ya? Ya mungkin. Ya kalau siapa? Pak. Yang jelas Pak Camat di saat Pak Camat Arus Selatan yang Arus Selatan ya pada saat itu 2022. Jadi beliau mengatakan kalau kami mengatakan ini jalur sungai, ini danau, ini lahan, belum ada pembebasan dan sebagainya. Ya bagaimana lagi kita membahas karena itu ada undang-undang keterlanjuran, bukan ada, tapi ya mungkin ini dikatakan bahwa ini undang-undang keterlanjuran. Jadi kita mendingan membahasnya bagaimana kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat aja lagi. Akhirnya mulai dari mediasi itu saya coba mengkaji, bertanya apa betul ada undang-undang keterlanjuran itu, kapan MK mengetuk palu. Jadi tanda tanya sampai detik ini, dan terjadi lagi beberapa kali mediasi, mungkin sampai sekarang itu udah ada 8 kali perjalanan mediasi. Dan yang terakhir ini kemudian kita langsung aja ke yang terakhir, ada kejadian karena surat kesepakatan maupun hasil demo mengatakan bahwa limbah reflektif tidak boleh diambil. Tapi kejadian baru beberapa minggu yang lalu ada pengambilan limbah reflektif, ada oknum mungkin. Kenapa ada oknum pejabat? Karena di situ ada SPK atas nama anggota dewan, jelas itu. Setelah itu penggunaan ekskavator, penggunaan dump truck, dan ada beberapa orang terlibat di dalamnya. Namun hasil dari penyidik mengatakan bahwa itu truk bukan hasil dari bukan unit yang ada di video yang dikirim ke mereka. Tapi kalau kita menyikapi untuk permasalahannya, kita lihat prosesnya seperti apa ya. Siap. Kita pantau terus seperti apa perkembangannya. Yang pastinya ini kan kita demi masyarakat ya Nek ya. Demi masyarakat kita kan artinya kita memperjuangkan ini, kita meminta kepada pihak keamanan, harapan kita tidak tebang pilih, begitu ya Nek ya. Harus menegakkan keadilan. Kalau memang ini sifatnya ada pelanggaran, ayo bersama-sama
kita tegakkan dan kita siap kawan. Nah, jadi begini, saya salut dengan Endek Mulkan ini. Saya lihat sejauh ini memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan hak masyarakat, bahkan bisa dikatakan sampai rela mengorbankan diri sendiri untuk masyarakat. Sebenarnya tujuannya kemana sih buat Endek? Baik, saya sudah ucap sumpah bagi keluarga maupun yang saya tidak akan mau di saat saya dikubur nanti di akhir hayat saya dikatakan bahwa saya adalah orang tua yang durhaka. Jadi mau bahasa apapun orang mengatakan Pemelkan mundur aja. Bagaimana caranya supaya Pemelkan mundur tidak lagi terlibat dalam masalah keputusan lahan? Ya. Saya tetap katakan bahwa saya tetap berjuang sampai titik darah terakhir. Kemudian masalah lahan, kalau kita mau mengupas kenapa semangat saya semakin membara, karena perjalanan dari pembukaan lahan ini aja sudah jadi patokan untuk saya bahwa ini saya anggap, saya duga bermasalah. Karena kenapa? Di tahun 90 itu perusahaan kayu. Setelah 92 adalah pembukaan lahan, Tampak Pamit. Tahun 95 ada penanaman. Nah, dan seterusnya mulai dari tahun pembukaan tidak ada sosialisasi ke Desa Umpang. Mungkin Desa Nangamuak juga, ya, insya Allah pasti mengalami seperti itu. Tidak ada sosialisasi. Kemudian di tahun 95 penanaman pun tidak ada sosialisasi, apalagi penawaran untuk kerjasamanya tidak ada. Nah, terhitung dari 95 itu mulai tanam sampai sekarang yang namanya CSR, kemudian saling sinergi, saling kerjasama dan sebagainya tidak ada. Apalagi masalah plasma 20% itu. Yang ada IGA. Nah, IGA itu kan IGA ini kan buat orang yang punya lahan, yang punya pekarangan, artinya individu. Nah, di dalam individu ini pun kami masih meragukan masalah legalitas, apakah itu hutan produksi, apakah itu APL, apakah itu pekarangan, itu pun masih kami ragukan. Tapi kalau kita bicara masalah itu, kita tidak bisa mengambil patokan bahwa itu program kerja perusahaan. Oh, tidak bisa. Kan? Kenapa? Karena ini individu. Ya, personal tidak bisa. Yang jadi pertanyaan kita, selama ini kan kita kan membuat tuntutan nih, menjalankan. Nah, kita sudah membangun komunikasi dengan perusahaan. Nah, sejauh ini apakah komunikasi antara Desa Umpang dengan perusahaan PT Astra baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kalau menurut pendapat saya, iya, sepertinya nggak ada baik-baiknya. Kenapa? Karena ada pembohongan publik di sana. Di mana? Dan luar biasa, di saat kami mediasi di kabupaten aja mereka berani mengatakan ini loh, 2 bangunan di Desa Umpang itu sanggar budaya dan apa ya? TK. Bukan sanggar budaya dan sanggar kesenian atau apa itu ya? Ada 2 bangunan di mana di situ itu anggaran dana desa itu 2016 ada rapnya. Tapi dikatakan dipasang pelang di situ bangunan GSDI, CSR. Sudah konfirmasi? Udah, tapi mohon maaf PT Astra mau kami ada niatan kami, bukan ada niatan lagi, kami datang ke Dispun TPHP mengatakan kalau kami mau minta atau kami mau lihat dokumen di situ harus izin dari kepala desa dulu, minta izin ke PT Astra untuk laporan CSR. Nah, dan itu kami bantah di kabupaten. Dengan CSR itu kan untuk masyarakat. Iya. Nah, itu nilainya 600 juta pelaporan PT Astra. Saya berani katakan itu karena saya punya dokumen, punya foto, punya segala macam. Iya. Nah, selain itu yang kami pertanyakan, pernah kami pasang beleho di sana. Adakah KUHP atau pidana yang memberi sanksi kepada orang yang merampas, yang memiliki lahan pekarangan maupun potensi desa?
Tapi tidak ada yang berani menjawab. Beberapa kali demo, beberapa kali mediasi, belum ada penyelesaian. Sebenarnya kan ini kan saya lihat ya, saya pantau, saya betul kita masih mengikuti juga kan, apa namanya, mediasi sudah sering, komunikasi sehat, cuman kadang-kadang ini buntu, apa namanya, kalau buntu ini apa namanya, artinya ada yang keran yang tertutup. Kira-kira menurut Endek ini, kira-kira solusinya menurut Endek ini kan ada bottleneck yang tidak beres nih. Siap. Ada kebuntuan yang tidak beres. Kira-kira menurut Endek solusi seperti apa? Solusinya Sebenarnya yang Endek yang seandainya memang ini perusahaan harus seperti ini, apa namanya, masyarakat seperti ini, biar nih bersama-sama berjalan. Kalau boleh saya menyinggung mengatakan bahwa ini harus ada keterlibatan, harus turun tangan pihak pemerintah daerah. Iya. Kalau cuma sebatas perjuangan dan demo, tidak bakal berhasil. Jadi tolong lirik kami Desa Umpang, tolong lirik warga Desa Umpang. Kenapa Desa Umpang itu terdaftar di negara Indonesia? Ini loh Desa Umpang, ini loh Desa Nangmua. Kalau memang itu tidak pernah dilirik, mendingan dihapus desa itu. Nggak perlu ada ADD, ada DD dan sebagainya, merepotkan aja. Jadi lirik ini bahwa ini kami Desa Umpang itu aja bagian dari negara Republik Indonesia. Dan kami punya pedoman bahwa kami punya pemerintah daerah, punya pemerintah provinsi, dan masyarakat pun punya. Tolong lirik. Kalau kami cuma berjuang tanpa ada bantuan uluran tangan, apa campur tangan pemerintah daerah, harus mengadu kemana? Pasti ada yang mati, betul-betul pasti ada yang mati, ada yang korban. Kenapa? Karena perjuangannya tidak sampai di kami aja, sampai ke anak-anak ibu kami tetap berjuang. Ini kan terjadinya seperti ini, kalau saya lihat ya, saya lihat ini terjadi kesenjangan sosial. 100%. Ya. Masyarakat kita ini kan masyarakat lokal, khususnya Desa Nangmua dan Umpang itu kan dimanjakan oleh alam dulu-dulunya. Nah sekarang ini kan kita mau lari ke hutan, pohon-pohon tidak ada lagi, mau ikut menambang tidak diperbolehkan, mau berikan, kadang-kadang lingkungan kita sudah tercemar oleh limbah-limbah, jadi apa nama ekosistem yang ada pun sudah tidak ada lagi. Nah harapan dari perusahaan, mungkin harapan dari pemerintah daerah, kita bertransformasi, tapi bertransformasi dalam hal apa dulu ini? Sedangkan kita ini kan kultur dari masyarakat kita ini dimanjakan oleh alam, hidupnya oleh alam. Nah, bagaimana caranya perusahaan memikirkan usaha yang pantas dan cocok buat masyarakat? Itu sebenarnya solusi kalau saya lihat. Yang saya lihat, jangan seandainya kita berandai-andai orang sakit kepala, dikasih obat sakit perut, kira-kira tidak masuk ya, Neng ya. Nah, jadi harapan saya itu seperti itu, Neng. Jadi kita ini kan sudah bisa dikatakan setahun lebih ya, setahun lebih sudah dari bulan 5 ya, bulan tahun Januari, Februari, Maret, April. Mulai dari April 2022 kita pertama membuka replanting. Nah saya singgung masalah replanting. Ya. Kenapa di saat demo beberapa kali kadang, mohon maaf kalau saya katakan, baik aparat keamanan, baik pemerintah daerah maupun apa, kenapa kok ributnya di saat replanting? Kenapa enggak dari tahun-tahun kemarin? Kenapa enggak dari 20 tahun yang lalu? Kami sudah punya tekad, kami akan tuntut ini, akan kupas ini, akan buka ini sebuka-buka selebar-lebarnya di saat replanting. Kenapa? Artinya satu fase sudah dilalui. Misal andai kata 25 tahun sampai 27 tahun, itu kan sudah terlewatkan. Di saat inilah kami baru membuka diri. Ada enggak niatan PT Astra ini memperbaharui izinnya atau sosialisasi ke masyarakat? Ini loh, dalam saya pernah baca di aturan terbitan, kalau nggak salah 3 bulan sebelum replanting itu harus dikembalikan dulu ke masyarakat. Kenapa? Di situ ada saling menguntungkan. Ini loh, mati, ini mau di replanting. Minimal sosialisasi AMDAL dulu. Nah, jadi pertanyaan mereka itu, alhamdulillah saya hari ini menjawab. Kenapa tidak dituntut dari awal? Karena dari awal aja sudah tidak sinkron. Akhirnya kami ingin
Ada nggak perhatiannya? Ada nggak niat baik mereka di saat satu fase udah terlewati? Nah, tapi begitu dia datang di Disbun, Bu Kris jelas mengatakan kalau itu yang menelpon bukan kami yang menelpon, itu Pak PJ. Berapa tahun sih izin PT Astra itu di sana, Bu? 80 tahun. Loh, kok bisa? Ya, mereka tidak bisa menjawab untuk saat itu. Kapan itu? Itu bulan puasa kalau nggak salah. Tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Ya, itu dijelas di kediaman PJ itu, di rumah dinas PJ. Ketika Pak PJ konfirmasi ke Bu Kris. Iya, jadi bilang Pak PJ, loh, kalau 80 tahun, Bu, sempat mati semua orang-orang desa Umpang yang ada ini. Dan kenapa kok diperpanjang sebelum habis masa aktifnya? Kan harusnya kan 30 tahun diperpanjang atau 27 tahun diperpanjang. Ini kok belum habis satu fase diperpanjang. Artinya kan tumpang tindih izinnya. Artinya kan sesuatu yang belum berakhir kok udah diperpanjang. Belum berakhir lagi diperpanjang. Artinya kan perizinnya kan tumpang tindih secara administrasi. Yang bisa dikatakan diperpanjang itu kan karena masa ini satu fase ini kan udah berakhir baru perpanjang. Nah, kami berharap di satu fase ini harus ada sosialisasi ke desa kami, ke desa Umpang. Namun yang apa yang kami tunggu-tunggu itu tidak membuahkan hasil. Mediasi, setiap mediasi ya kita saling kerjasama, kita saling ini. Tapi setelah selesai mediasi atau katakanlah sebelum diributkan, sebelum diramaikan, sebelum bergerak masyarakat belum ada reaksi. Ya. Terus saya dengar itu ada komitmennya dari petinggi Astra itu untuk membangun komunikasi. Ya, kalau membangun komunikasi kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana Pak? Ayo kita ngopi. Itu kan komunikasi kan. Tapi untuk etikat baik mereka loh ini loh panggil. Maksudnya, gimana? Ini loh ada program, misalnya kemitraan. Ini loh ada program mempekerjakan ini loh. Ada silahkan buka SPK berupa apa saja. Kita lebih utamakan warga atau penduduk setempat dulu ketimbang menarik orang luar. Ya, itu kan ada sekali. Kalau cuma membangun komunikasi lewat, Pak kita makan di sini, Pak kita minum di sini, itu kan bukan membangun komunikasi. Ya. Itu kan cuma silaturahmi. Tujuannya membangun komunikasi ini bagaimana caranya kita merumuskan. Nah itu merumuskan. Jadi hati-hati dalam kata-kata membangun komunikasinya. Komunikasi dalam bidang apa? Kalau cuma untuk dalam bidang makan-makan, minum-minum nggak perlu diumbar ke dia. Yang dimaksud ini kan membangun komunikasi ini loh. Kita duduk bersama membahas untuk anggaran ke depan ini loh, untuk desa Umpang ini loh pekerjaannya ini loh. Jadi saya itu terus terang melihat posisi dan kondisi desa saya sudah sangat saya juga mengerti perjalanan kita seperti apa. Saya juga miris melihat kondisi dan posisi desa kita, bahkan potensi desa kita pun tidak ada. Nah, jadi ketika ke depannya mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, ketika kita itu akan memekarkan desa kita, mengembangkan desa kita, tidak ada tempat lagi. Yang pertama itu. Yang keduanya lagi, dari segi lapangan pekerjaan. Anak cucu kita itu kan pada sudah besar, sudah lulus SMA. Nah, harus kita kerjakan. Sedangkan mereka butuh pekerjaan. Nah, ini dari pihak perusahaan pun menutup diri untuk permasalahan ini. Kadang-kadang kita bikin pengajuan harus seperti ini, alasan mereka SOP seperti ini. Ini yang sering saya temui di lapangan. Nah, saya sangat miris sekali. Harapan saya kita yang bisa memikirkan masyarakat bawah, kita yang bisa memperjuangkan masyarakat bawah. Harapan kita seperti apalah perusahaan, bangunlah komunikasi yang baik. Kalau berkomitmenlah yang baik, berkomitmenlah yang benar. Kita masyarakat lokalnya sangat enak, sangat mudah, sangat berakhlak. Kenapa? Ketika orang itu datangnya baik dengan kita akan lebih baik lagi, bukan gitu deh. Jadi tapi ketika orang menjolimi kita akan lebih jahat lagi. Jadi itu baik jadi gini.
kalau boleh saya, ini bukan untuk perbandingan, Ya. tapi sekedar apa ya, sebagai contoh lah, teladan. Karena kita tidak bisa juga mengatakan jahat, ini baik, ini netral dan sebagainya, tidak bisa. Tapi kita katakan yang baik dulu. Ya. Saya tidak mengatakan CBI itu baik, tapi dengan keterlibatannya saya menjadi CEO humas di situ, saya mengajukan TKD, alhamdulillah dapat 10 hektar. Kemudian setiap tahun setiap desa yang ada, termasuk desa Umpang itu, selalu mendapatkan sapi, sembako, dan sebagainya. Kemudian memperhatikan warga mau usia berapapun, selama dia masih ada niat kerja, tetap ada, tetap diterima. Nah, kemudian masalah TKD itu tadi, mereka tidak campur tangan. Ini loh TKD, ini loh uangnya. Termasuk di PTS 3. Di PTS 3 cuma 2 kali kami demo. Demo itu bukan berarti demo dalam arti kata mengusir, menahan dan sebagainya. Tapi kami demo untuk meminta plasma. Alhamdulillah TKD dapat. Sekecil loh. Ruang lingkupnya gitu kan. Enggak sampai 2000 hektar, tapi kami mendapatkan plasma dan TKD 2000 hektar. Kalau CBI kita tidak bisa bicara lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Mereka sudah memenuhi. Khususnya Nangamua. Nangamua sudah memiliki plasma. Pertama itu bukan IKA, itu plasma. Pertama itu, yang keduanya yang mengelola plasma masyarakat itu sendiri. Digaji lagi. Yang ketiga lagi, apabila kita mengajukan pekerjaan kepada perusahaan tersebut CBI ini, tanpa ijazah pun bisa. Di situ Luar biasa. Bukan cuma itu. CBI luar biasa. Bukan cuma luar biasa. Anak-anak sekolah dijemput selama masih ada niat. Nah, saya katakan tadi selama masih ada niat dan kemauan. Anak-anak sekolah dijemput. Kalau di Astra, anak saudara sepupu saya, anak arsip, mau masuk sekolah sana ditolak. Alasannya karena mungkin ini di sekolah ini memang disediakan untuk karyawan aja mungkin. Iya. Nah, kalau di CBI bis disiapkan anak-anak yang punya IQ berlebih setelah lulus SMA, itu biaya kuliah dijamin. Termasuk cucu saya sendiri, Fitri, itu udah kuliah, dikuliahkan, berhasil kuliahnya, dipekerjakan lagi di situ. Jadi luar CBI biasa. Itu saya lihat, jadi apa yang harus kita tunggu loh? Mereka memenuhi syarat kok. Mereka bersahabat kok. Sudah semua saya rasa. Nah, menyinggung masalah plasma. Kalau di Astra ini kan lahan untuk di plasma kan yang mana lagi? Orang bangun kebun dia sampai ke 80 meter aja meninggalkan Sungai Arut. Iya. Pekarangan pemakaman di situ ada. Contoh yang kami klaim kemarin, 5 bulan yang lalu lah. Yang kami klaim itu kan pekarangan pemakaman di situ. Itu habis tertanam semua. Dan yang lebih parahnya kami mempertanyakan izin tanam itu gimana? Nggak ada kalau Umpang menerbitkan izin tanam sebagai. Sangat sulit untuk kampus ke situ ya, Nek. Loh, kita kembali lagi. Makanya harus dan kami memohon semohon-mohonnya, minta tolong kepada pemerintah daerah dan provinsi. Tolonglah, itulah, campur tanganlah dalam tuntutan kami. Kalau kami berjalan sendiri, ibaratnya kaki ibarat pincang. Jangan ada udang di balik bakwan. Iya, kalau itu 1000-an aja harganya. Kalau ada udang di balik bakwan, ketika bakwannya dijual beres. Jadi tolonglah, liriklah kami ini, Desa Umpang, Desa Nangamua, dan beberapa desa di Sungai Arut ini. Lirik kami ini bagian dari negara Indonesia. Kalau ada kecamatan berarti ada desa. Kalau ada desa berarti ada kepala desanya, ada RT-nya, ada warganya. Lah kalau kita tidak pernah dilirik, jangan main-main mau kita suara dicalik nanti. Karena nggak ada warganya. Buat apa? Jadi sangat rumit, bisa dikatakan rumit, sangat runyam, bisa dikatakan runyam permasalahan Astra dengan desa Nangamua dan Desa Umpang.
Jadi saya itu beberapa kali berkomunikasi dengan pihak Astra juga, berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, dan mereka tidak bisa memberikan solusi. Apa sih solusinya? Kadang-kadang solusi yang mereka kasih ditawarkan dengan kita solusi yang tidak masuk di akal. Nah, sesuatu yang tidak masuk di akal itu kita tawarkan ke masyarakat, kan akhirnya lucu. Bukan lucu. Kemarin dikasih anak patin ya, kalau nggak salah saya dengar informasi dari warga. Iya, betul. Dikasih anak patin. Lah dikira apa kita ini mampu? Apa kita ini orang kaya? Budidaya ikan patin. Lah sekarang yang memberikan umpannya siapa? Sudah tahu warga desa Umpang ini misalnya miskin dan menuntut plasma supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi lebih baik, lebih bagus. Nah sekarang dimodali ikan patin yang membeli pakannya aja lebih besar dari belanja anak sekolah, lebih besar dari. Jadi program tidak berkesinambungan. Loh, saya aja mohon maaf, baru saya susah. Saya mau 1000 ekor, siapa yang minta? Saya belikan misalnya, tapi cukup membelikan bibitnya. Lah sekarang yang apa hidup sendiri, dia makan sendiri tanpa ada pakan, nggak bisa, mati semua. Itu kan lebih membebani. Ini apakah program atau pencitraan? Lah kalau begitu caranya lari ke pencitraan. Itu beban berat. Masa anak sekolah satu saknya kita harus beli beras 200.000, beli pakan ikan 400.000, kan lebih berat. Jadi di tahun-tahun politik seperti ini tidak cuma caleg yang memiliki pencitraan ini. Loh, perusahaan pun punya pencitraan juga. Kalau boleh nyinggung caleg, saya terus terang mohon maaf. Walaupun ini berbicara di media, ya. Sejauh apa sih sumbangsih dan kami? Berbicara itu dulu sebelum memasukkan daftar suaranya. Ya. Ini loh aku mau caleg nih. Tolong bantu suara. Harus bertanya dulu pada diri dia sendiri. Sejauh apa sih sumbangsih aku dan desa Umpang? Ya. Kalau tidak mau bertanya diri, jangan menawarkan diri ke sana. Ya. Bahkan melalui kejadian yang lalu, di Umpang itu sudah bersumpah nggak bakal harus golput semua. Iya. Sampai sesakit hati itu sejauh itu. Karena kecewa. Itu kan tidak ada tempat mengadu. Tapi kan ada putra daerah yang jadi anggota dewan di situ. Loh, kalau memang ada perhatiannya, kenapa beberapa warga mengatakan kami tidak golput? Itu kan bukti kekecewaan mereka. Berarti dengan ada putra daerah yang jadi anggota dewan di desa Umpang tidak mewakili daerah. Kan seharusnya kan yang namanya wakil rakyat itu kan harus berbicara dan pro rakyat ya. Nah sekarang apa yang dikatakan apa ini melanggar aturan, oh ini harus begini. Nah sekarang yang namanya wakil ini kan mewakili semuanya. Aspirasi masyarakat coba kita salurkan, kita sambungkan. Seandainya memang ke perusahaan, kita sambungkan ke perusahaan. Kalau ini ke pemerintahan, sambung ke pemerintahan. Artinya kita ini sebagai jembatan untuk jangan berbicara pilih aku, tanya dulu sejauh apa sumbangsiku. Sudah berbuat apa? Dan saya mohon maaf karena saya sudah mengalami itu, saya enak perut saya aja, saya enak bibir saya aja menjawab. Pernah berbuat apa untuk desa Umpang? Jadi gini nih, kita simpulkan intinya antara masyarakat dan perusahaan ini masih membuat tuntutan ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, bincang lagi untuk masyarakat kita, untuk desa kita ke depannya, dan mudah-mudahan ini selalu sehat walafiat. Ini kan nggak jauh-jauh dari, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayahnya, kemudian ada tangan-tangan partai atau caleg yang bisa menjabatan jabatan. Tuntutan kami nggak jauh-jauh 20% aja. Di lain waktu kita ngobrol lagi. Terima kasih.